apa kabar semuanya? Semoga pada sehat ya, pada tetap semangat. Jadi di video kali ini aku punya kunjungan atau main ke saudara satu komunitas CB yaitu Mas Gono. Dan Mas Gono ini punya ciri khas mobil bengkelnya itu bikin mesin-mesin seperti ini, lihat sendiri. Dan ini profilnya Mas Gono, mungkin kita nanti mau tanya-tanya sedikit tentang profilnya bengkel Mas Gono dan Mas Gono sendiri. Jadi langsung aja dulu nih kita perkenalkan Mas Gono. Halo Mas Gono, apa kabar? Sehat ya? Keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Nah, jadi mungkin nggak basa-basi nih, karena apa namanya, Mas Gono juga semuanya nggak ada yang basa-basi di sini. Karyanya luar biasa loh. Jadi mungkin kita tanya-tanya aja ya sama masternya ini. Mas Gono. Ya. Mas Gono profilnya ini yang sangat boleh dibilang sederhana, tidak terlalu banyak publikasi di mana-mana, tapi karyanya sudah terkenal di mana-mana. Boleh tahu profil nama Mas Gono dan bengkel ini Mr. Grounds dan domisilinya di mana? Nama asli saya itu Eko. Mungkin kalau orang kampung saya biasa dipanggil. Cuman kalau nama Mr. Ground itu apa ya? Mungkin dulu saya pernah main musik di jalur underground. Dan ya mungkin sebenarnya artis nggak ada, cuman kayaknya tersirat, oh kayaknya cocok ini pakai nama Mr. Ground. Selain saya orangnya kecil, buluk, mungkin ya ground itu kan cenderung identik sama apa ya? Ya anak-anak nakal gitulah. Sebenarnya nakal mungkin. Sebenarnya ya. Sih Tapi ya. Pakai jalur yang bawah mungkin seperti itu. Ya terus Mas Gono gimana? Jadi mungkin gini loh, jadi boleh saya artikan sedikit Mr. Grounds ini ya, secara garis besar Mas Gono ini yang tadi saya bilang di awal. Jadi Mas Gono tidak terlalu mengekspos dirinya sendiri untuk katakanlah jadi terkenal ya, tapi karyanya sendiri sudah dikenal loh di mana-mana. Gimana coba? Mungkin kalau itu gini, masing-masing punya pola pikir dan jalan hidup masing-masing lah. Mungkin bagi saya lebih nyaman begini gitu loh, apa adanya. Dan ini sih, saya sebagai orang Jawa memang saya tidak punya moral yang besar untuk se-up itu. Dan yang apa yang saya rasakan sekarang ternyata ya nyaman begini lah. Iya. Apa adanya. Apa adanya, tapi tetap endingnya terkenal ya hasil karyanya. Kalau itu sih gini, kalau prinsip saya mungkin biar bukti yang berbicara daripada bicara berbukti. Jadi Betul. biar netizen lah yang saya nggak perlu menjelaskan ini itu bla 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 bla. Masyarakat Indonesia ini kan udah cukup pintar untuk menilai orang gitu. Jadi nggak perlulah saya menjelaskan ini itu apa macam ya. Nanti biar bukti aja yang berbicara. Mantap. Tuh Mas Gono. Jadi filsafatnya mungkin mengalir saja yang sebenarnya ya. Dan untuk domisilinya ini di mana Mas? Ini domisili tepatnya di Desa Seliwir, RT 7 RW 2, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Rembang ini juga yang jadi tempat kelahirannya Jenderal Sudirman. Kalian harus tahu itu sejarah ada mulai dari sini. Dan kenapa saya tetap membawa nama mesin ngapak Mr. Ground? Ya, kebanyakan sekarang itu bengkel-bengkel pada bikin nama garage atau dan lain sebagainya. Ya itu rata-rata mungkin ya. Ya, itu hak mereka juga sih. Iya, nggak apa-apa juga. Cuman saya mungkin salah satu orang yang cinta tradisi, cinta budaya daerah saya sendiri. Dan Purbalingga itu mungkin ya sudah banyak yang tahu lah ya. Kalau Purbalingga ini kan
sentranya industri knalpot. Betul. Dan ya saya bangga jadi orang Purbalingga. Jangan pernah kamu nggak bangga dengan daerahmu sendiri. Biarpun Rembang ini, mohon maaf, jauh dari kota ya Mas ya. Kecamatan. Kecamatan. Tapi di sini lahir satu jenderal besar Sudirman, ya betul, betul. Dan di sini pun yang jauh dari kota menghasilkan karya-karya seperti ini. Jadi di Rembang ini Mas ya. Iya Rembang. Ya, Tepatnya Desa Sumampir. Desa Sumampir. Jadi tadi tuh perjalanan dari Purbalingga dari kota aja ke sini lumayan loh. Sekitar 27 kilo. 27 kilo dari kota, dari pusat keramaian. Saya orang kampung lah, orang desa. Tapi karyanya mendunia. Sementara ini Mas Gono memang lebih senang di rumahnya sendiri ya Mas ya. Iya. Ya keadaannya memang begini Mas, jadi alat seadanya. Tapi itulah saya belajar dari keterbatasan dan saya maksimalkan. Seandainya suatu saat pun ada rezeki bisa beli alat yang itu, ya mudah-mudahan untuk sebuah hasil insya Allah bisa kita. Positif sekali pesan-pesannya Mas Gono. Secara arti yang sesungguhnya Mr. Ground ini mesin ngapak modifikasi dari Mas Gono sendiri apa? Mungkin tadi saya sedikit mengartikan dari Mas Gono sendiri apa ini untuk biar pemirsa atau semuanya tahu. Ya. Kalau Mr. Ground itu apa ya? Mungkin dulu saya pernah main musik di jalur underground. Dan dulu saya itu sama teman-teman itu dia diledekin lah, namanya saya sendiri kan dekil katanya. Dia asal saya lewat dipanggil halo ground karena mungkin saya ya gitulah dulu mainnya. Terus apalagi mungkin dari panggilan itu ground ya, itu hanya melekat di diri Mas Gono itu ya kayaknya simpel gitu loh. Terus dan itu masih satu jalur hobi dan kebetulan ya hobi saya cuma dua itu Mas, musik sama mesin. Dan musik masih bermain sekarang. Mungkin karena sekarang itu ya kesibukannya sudah dan kebutuhan mungkin ya sudah totalitas udah enggak. Dari terakhir main itu sekitar 2011 dan itu dulu aktif-aktifnya saya memang di Medan. Tepatnya di Labusel, dulu di sana saya merantau di sana, kerja di sana. Merantau ya. Balik dari Labusel Medan itu saya sekitar tahun 2011. Saya belum kenal CP itu waktu itu. Saya buka bengkel biasa, makanya kebenaran ada teman betulin CP. Terus akhirnya di situlah saya kenal. Terus akhirnya sampai kesini saya pelajari, terus saya riset sendiri dan alhamdulillah hasilnya sampai sekarang. Mantap. Jadi awalnya dari musik, terus melekat nama ground itu tadi dan bermain motor, akhirnya bengkel awalnya bengkel harian ya Mas Mungkin ya. Tadinya bengkel harian saya nyambi lah kalau orang bilang nyambi. Pagi sampai sore bengkel harian, terus ini buat kerjaan malam. Tapi lama alhamdulillah konsumen terus datang, akhirnya sekarang totalitas dan konsistensi loh nih Mas Gono sampai akhirnya punya bengkel yang melekat juga di teman-teman yang suka modifikasi mesin ekstrim ya Mas. Bengkel di gubuk lah. Bengkel di gubuk tapi dapurnya seperti ini loh. Banyak sekali karyanya. Dan tetap Mr. Ground ini mungkin karyanya itu tetap nggak bisa lari kemana-mana, tetap dikenal di semua teman-teman otomotif pastinya. Dan mungkin tadi Mas Gono berbicara tentang CB. Jadi Mas Gono ini juga terdaftar aktif di anggota klub Honda Independen Purbalingga. Chip Purbalingga. Chapternya itu Rembang. Chapter Rembang. Jadi
Pusatnya ya di Purbalingga. Pusatnya di Purbalingga. Ada beberapa chapter sih. Salah satunya yang pertama chapter berdiri ya Rembang. Terus chapter gunung itu tempatnya di Purwosari. Terus ada chapter Fontan itu di Kesombong, masih dekat sini. Ya. Besarnya komunitasnya Mas Gono juga ataupun klubnya Cip. Klub ini berdiri sejak 2002. 2002 udah Ya. berapa tahun ya Mas ya? Ya mungkin 11-12 sama tetangga kita yang bekas Mas Iwan itu yang ACC. Ya dari kita sebenarnya sama-sama dari klub CP. Ya, saya domisili di Purwokerto. Klub yang dulu saya bangun juga dari tahun sekitar 2001-2002. Jadi tempat Mas Gono ini pun klubnya sendiri Cip itu udah dari tahun segitu loh. Tapi Mas Gono sendiri tergabungnya di chapter karena wilayah Mas Gono di Rembang. Karena saya di kecamatan. Tapi kecamatan pun karyanya kayak gini. Bikin Sebenarnya biasa-biasa aja sih. Bikin orang terheran-heran loh Mas kalau Mas Gono itu bisa ya bikin seperti ini gitu sampai akhirnya saya juga kepengen kesini, pengen main ya. Saya udah kenal beberapa tahun yang lalu, tapi yang cara berkunjung kesini langsung mungkin baru kali ini udah langsung ngobrol kayak gini sama saya. Mungkin sejak kapannya masih ingat? Sejak kapan itu tadi 2011 itu saya pulang dari Labuan Batu Selatan, Medan lah, Sumatera Utara. Saya pulang 2011 terus buka bengkel umum. Mungkin awal-awal 2012 saya sudah punya CP dan itu lapangan riset pertama. Itu pun dulu saya belum bisa ngelas sama sekali. Bagaimana caranya itu mesin itu bisa dibentuk, dibikin ini itu apa macam. Jadi 2, 3 gitu ya. Dan itu kalau dibilang tragis Mas. Saya riset, saya beli mesin waktu itu ya mesin CP itu ibaratnya kita beli timbang. Saya beli timbang satu unit apa mesin itu paling sekitar 300.000. Itulah saya buat riset, buat ngelas. Dan di situ yang saya pahami pertama itu bukan bagaimana itu jadi, tapi yang saya pahami pertama itu sifatnya aluminium itu seperti apa. Karena Mas Gono menggabungkan itu ya. Ya, bagaimana itu mengelas sebuah las itu memang bisa benar-benar nyatu mantap. Dan kalau kita rapein itu dia nggak bolong, nggak rembes, nggak berpori gitu ya. Itu yang saya pelajari pertama, baru kedua hasil. Dan itu pun dulu saya sama sekali belum pernah punya milling yang ala kadarnya ini. Itu saya lubangin itu hanya pakai bor, terus saya bentuk pakai bor tangan. Ya itu tujuannya bukan saya ngirit atau gimana kebubutan ini, enggak. Itu mungkin lebih tepatnya buat cari data sama susunan terus sama kayak apa sih hasil lasnya itu kalau kita sampai bentuk sampai sedetail itu, terus kayak apa sih dalamannya. Mungkin buat nyari data itu aja. Mungkin permukaan luar bisa rata, dalamnya ya rata atau enggak kan, karena menggabungkan dua mesin jadikan satu. Terus ini Mas, mungkin sedikit aja, ini apa aja nih yang ada di sini nih? Saya juga mungkin teman-teman semua pengen tahu. Mungkin garis besarnya aja ini punyanya apa, ini punya apa gitu. Kira-kira ya. Masuk. Ini semua lagi tahap proses, mungkin sudah bisa dibilang 80%. Kalau ini punya orang Depok, ya ini klasiknya Tiger, ya Blokop juga Tiger, itu YZF 250 ya, itu punya orang Gresik. Konsumennya lur dari mana udah. Terus kalau ini bisa kita bilang V, bisa kita bilang L. Gitu loh, karena mau dibilang V dia posisinya agak turun, tapi kalau mau dibilang L juga nggak L. Kalau V yang benar-benar di atas gitu ya, tergantung orang mau nyebutnya apa bebas sih sebenarnya. Atau Mas Gono pun sebenarnya punya loh yang mestinya di atas gini, nanti ada videonya. Iya, ini punya orang Pekalongan kalau yang ini. Tadi mana Jakarta?
Ini Depok, Depok, ya ini Gresik, Jawa Timur. Pahlawan. Kalau ini punya orang Kotak, Wonosobo. Tetap Wonosobo. Ini apa mas mesin apa? Ini bawahnya 3, cuman Tiga. bloket pakai Ninja Ninja 2,5. 2,5. Kalau ini? Nah, Kalau ini udah lama ini mas. ya, 4 silinder. Ini saya bikin 2015. Hmm. Tadinya mau tas di sini V4, cuman berhubung yaitu itu apa? Kembali lagi tadi soal waktu, Hmm. dana, sama tenaga. Itu Akhirnya campur saya ya, Mas, fokus ya? konsumen, ya. Fokus konsumen karena udah bisa dibilang kewalahan sekarang. Jadi ya. Boleh dibilang ini berarti punya Mas Gono sendiri ya? Ini punya saya sendiri. Wah, punya Mas Gono sendiri, 4 silinder loh. Tadinya satu set itu ya masih awal-awal itu yang satu biji satu set itu masih harga sekitar 3 jutaan itu 2015. 2015. 2016. Ini 3 jutaan, 4. Udah berapa loh? Ya inilah sebuah pengorbanan kok demi sebuah hobi dan bisa tadinya. Cuman Betul sekali. berjalannya waktu itu tadi saya udah mungkin dibilang putus asa enggak, cuman udah nggak ada semangat lah. Semangatnya sekarang ya fokus ke konsumen. Mas Gono lebih mementingkan konsumen daripada main aja sendiri. Iya, kan lucu. Sampai sekarang terakhir saya punya itu saya punya sendiri itu baik dan itu udah lama banget ya awal-awal itu terus saya jual laku dan sampai sekarang saya bisa bikin tapi nggak bisa punya. Bisa bikin nggak bisa punya. Karena Mas Gono lebih cenderung mementingkan konsumennya ya, Mas, ya. Biar mereka puas, nyaman dengan memasrahkan garapan mesinnya di sini. Ya, Kalau ini, Mas Gono, kalau ini punya saya lupa malah orang mana ini udah lama banget, orangnya juga nggak ada ngabari. Ini tadinya mau buat block up review. Kalau ini mesin WL Harley. Iya. Mau Kalau bikin ini apa Mas? inline Jupiter. Ini ngerapin aja sih mas. Oh, rapi. Iya ngerapin aja. Kalau yang tadi ini Jupiter. Ya ini inline Jupiter ini pun tinggal rakit. Bebek aja bisa loh dibikin sini. Bikin lagi. Gimana tenaganya bebek yang cuma 100 cc jadi 200 lebih Mas ya. Iya. Itu sekilas karya Mas Gono itu masih ada lagi. Nanti juga ada video-video ataupun foto-foto dari karya-karya Mas Gono. Kalau inspirasinya sendiri Mas,